Halo warga YouTube sekalian, kembali lagi bersama saya Latif-Yanto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas, menyajikan diskusi-diskusi terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas, mengetengahkan tentang prediksi line up timnas Indonesia saat nanti menghadapi Arab Saudi pada tanggal 6 September. Buat kalian yang berkenan, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Tadi sore, saya bertemu dengan seorang teman baru di sebuah kedai. Dia bertanya soal prediksi saya mengenai pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Itu sebuah pertanyaan yang to the point gitu ya, dan saya cukup jelas menjawabnya bahwa di atas kertas Arab Saudi tetap yang paling diunggulkan. Selain karena memang dihuni oleh pemain-pemain yang memiliki kualitas cukup mumpuni, cukup bagus, tim ini, maksud saya Arab Saudi, juga dilatih oleh Roberto Mancini yang menurut Sintayong adalah salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini. Mancini menangani Arab Saudi sejak Agustus tahun 2023 dan sejak saat itu dia telah memimpin 14 pertandingan Arab Saudi. Hasilnya Mancini mampu membawa 6 kali kemenangan, 3 kali seri, kemudian 4 kali kalah untuk Arab Saudi. Sebagai seorang pelatih sepak bola, Mancini ini cukup terkenal. Sepanjang karirnya dia sudah pernah merebut 3 gelar Serie A bersama Inter Milan. Kemudian 1 titel juara Premier League bersama Manchester City dan 1 gelar Euro ketika menangani atau menukangi timnas Italia. Dari fakta-fakta tersebut teman-teman, kita dapat menyimpulkan atau mengamini pernyataan Sintayong bahwa dia memang salah satu pelatih terbaik di dunia. Dan Arab Saudi telah berinvestasi banyak dengan mendatangkan pelatih Mancini. Akan tetapi pelatih bukan menjadi faktor utama atau bahkan bukan satu-satunya faktor ya kenapa sebuah tim bisa memenangkan sebuah kompetisi atau pertandingan. Apalagi olahraga sepak bola adalah olahraga yang dimainkan oleh 11 melawan 11 plus 2 pelatih di pinggir lapangan. Artinya, selain faktor pelatih dan strategi yang diinstruksikan dari pinggir lapangan, performa sebuah tim kesebelasan sepak bola juga dipengaruhi oleh penerimaan dan pemahaman pemain terhadap taktik atau strategi yang diinstruksikan oleh pelatih di tepi lapangan. Itu kita masih belum bicara soal kualitas individu dan kerjasama tim yang memang harus dimiliki dan dipadukan satu sama lain agar sebuah tim bisa memenangkan sebuah pertandingan atau keluar sebagai juara di akhir kompetisi. Melihat kondisi tersebut teman-teman, kita tidak bisa memungkiri bahwa Arab Saudi memang sangat bagus, tetapi dalam olahraga ini, bola itu kan bundar. Semua kemungkinan bisa terjadi. Artinya segala sesuatu termasuk hasil akhir pertandingan itu tidak ditentukan oleh seperkasa apa sebuah tim di atas kertas. Itulah kenapa Sintayong mengatakan bahwa persiapan timnas Indonesia harus lebih fokus, harus lebih baik gitu. Ini adalah olahraga yang fair. Karena sampai detik akhir pertandingan kita harus menunggu tim mana yang bakal keluar sebagai pemenang. Artinya sebelum peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan, kita tidak bisa memberi jaminan atau kepastian bahwa Arab Saudi bakal memenangkan pertandingan nanti. Karena kedua kesebelasan sama-sama memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan di match pertama. Makanya meskipun di atas kertas Arab Saudi jauh lebih diunggulkan, tapi Indonesia tidak boleh patah arang, tidak boleh patah semangat karena peluang bakal tercipta melalui kerja yang lebih keras dan fokus yang lebih ekstra untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, kerja yang lebih keras ini juga ditentukan oleh komposisi pemain yang bakal diturunkan oleh pelatih Sintayong. Ini penting karena setiap pemain adalah pelaku utama di atas lapangan.
Nah, berbicara soal starting line up yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong ketika nanti melawan Arab Saudi di Jeddah, maka menurut saya seperti biasanya Shin Tae-yong bakalan menggunakan formasi 3-4-3. Di penjaga gawang, karena Martin Paes belum bisa dimainkan pada laga pertama, maka pos penjaga gawang kemungkinan tetap akan diisi oleh Hernando Ari yang memang sudah berkali-kali menjadi pilihan utama STY. Kemudian di depan Hernando, yaitu pada 3 bek sejajar di lini pertahanan bakal diisi oleh Sonny Walsh, kemudian Jay Itzes dan Rizky Ridho. Kemungkinan saya melihatnya nama-nama itu yang bakal ditugaskan Shin Tae-yong untuk menjadi palang pintu timnas Indonesia. Sonny Walsh ini bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Justin Hubner yang tidak bisa bermain karena terkena akumulasi kartu kuning. Tapi pada laga Australia nanti dia akan main. Di depannya yaitu di sektor lini tengah, Shin Tae-yong bakal menurunkan duet maut Tom Haye dan Nathan Chow-aun. Mereka bakal disokong oleh Asnawi Mangku Alam di kanan dan Calvin Verdong di sisi kiri. Bagi kedua pemain yang saya sebutkan tadi, yaitu Asnawi dan Calvin Verdong, itu harus memiliki fisik yang kuat karena mereka harus turun naik untuk membantu pertahanan. Kemudian juga pada kesempatan yang lain, mereka juga harus naik untuk membantu penyerangan, di mana ya, mereka akan bergerak dari sisi kiri dan kanan. Sekali lagi, Asnawi dari sisi kanan dia akan turun naik gitu ya, maju membantu penyerangan, kemudian nanti bertahan untuk membantu lini pertahanan. Kemudian Calvin Verdong itu di sisi kiri, dia juga akan terus naik turun seperti Asnawi di sisi kanan, jadi membantu pertahanan di sisi kiri, lalu kemudian dia akan juga melakukan tusukan-tusukan dari sisi kiri, dan ya seperti biasanya pada debut pertama dia akan melakukan umpan-umpan memanjakan untuk striker gitu. Nah, untuk posisi depan yaitu di pos penyerangan, Shin Tae-yong bisa memainkan Marcelino Ferdinand kemudian Ragnar Oratmangun untuk membantu suplai bola atau menyuplai bola kepada Rafael Struijk yang berposisi sebagai ujung tombak. Ini adalah formasi yang memang biasanya digunakan oleh Shin Tae-yong dalam beberapa pertandingan terakhir Indonesia. Terutama misalnya kalau teman-teman ingat adalah saat Indonesia menghadapi Filipina di pertandingan terakhir putaran yang kedua lalu. Pemain-pemain yang saya masukkan ke dalam starting line up ini yang sudah saya sebutkan tadi adalah pemain-pemain yang sering dimainkan di klubnya masing-masing. Teman-teman bisa cek, kecuali ya Tom Haye. Mengenai pemain ini nanti saya akan spill sedikit perkembangannya. Jadi 11 pemain yang saya masukkan ke dalam starting line up adalah pemain-pemain yang menurut saya cukup aktif lah ya diturunkan oleh klubnya masing-masing. Terutama misalnya pemain-pemain seperti Calvin Verdong, lalu kemudian Rafael Struijk, Nathan, Marcelino, dan Jay Itzes yang kemarin baru saja menghadapi Torino di Serie A Italia. Selain 11 pemain utama tersebut, teman-teman, Indonesia masih memiliki pemain cadangan yang menurut saya juga tidak kalah bagus, tidak kalah berkualitas. Misalnya masih ada Shane Patinama, Pratama Arhan, Ivar Jenner, kemudian ada Ricky Kambuaya, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, kemudian Hoki Caraka, ada Egy Maulana Fikri juga, Witan Sulaiman, kemudian di penjaga gawang ada Nadio Argawinata dan Adi Satrio. Di lini belakang kita punya Jay Itzes yang memang menjadi andalan utama di lini belakang Venezia di Serie A. Di lini tengah kita punya Tom Haye. Di lini depan kita punya trio Marcelino, Rafael, dan Ragnar. Untuk pelapisnya, Shin Tae-yong bisa menurunkan Dimas Derajat atau Ramadan Sananta. Kita patut menunggu kejutan apa yang bakal Shin Tae-yong keluarkan nanti saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Dan sebenarnya saya juga masih menunggu gitu ya tusukan-tusukan brilian serta umpan-umpan dari Calvin Verdong dari sisi kiri. Di mana saat malam debutnya di putaran kedua kualifikasi lalu, dia berkali-kali melakukan tusukan ke jantung pertahanan Filipina. Umpan-umpannya juga sangat memanjakan para striker. Meskipun saat itu di putaran kedua saat menghadapi Filipina, striker berkali-kali gagal memanfaatkan umpan-umpan yang dikirimkan oleh Calvin Verdong untuk menjadi gol.
Itulah kenapa kemudian Sintayong merasa tidak puas dengan performa para pemain yang berada di lini depan, hingga kemudian dia mendatangkan pelatih, asisten pelatih dari Korea Selatan khusus untuk melatih para pemain yang berada di lini depan, karena memang belum ada tambahan untuk sisi penyerangan dari terutama pemain-pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Jadi masih banyak kabar burung gitu ya, belum jelas juga kepastiannya seperti apa. Dan sampai saat ini kita masih belum menerima atau PSSI juga belum ketambahan pemain-pemain baru untuk lini depan. Katanya sih bulan September nanti bakal ada ya mungkin satu atau dua pemain keturunan yang akan melakukan proses naturalisasi. Kita doakan saja, mudah-mudahan ya mungkin kalau nggak oleh Romeni atau Jairo gitu ya. Yang penting harus great untuk membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia gitu. Walaupun ya jalannya masih sangat panjang gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, di laga melawan Arab Saudi nanti, saya pikir Calvin Verdong akan melakukan tugasnya dengan baik seperti yang dia lakukan di malam debutnya, bahkan mungkin lebih karena kali ini, di match pertama putaran ketiga, kemungkinan dia tidak perlu beradaptasi lagi seperti di pertandingan terakhir bersama timnas Indonesia yang dia mainkan. Oke teman-teman, sebagaimana yang saya janjikan tadi untuk men-spill sedikit soal perkembangan Tom Haye, memang dari semua pemain yang saya sebutkan di starting line up, hanya Tom Haye yang belum bermain untuk musim baru 2024-2025 karena belum memiliki klub. Tapi meskipun begitu, kita tidak bisa meragukan kualitas pemain yang satu ini. Meskipun dia belum bermain untuk musim 2024-2025, tapi dia sudah didekati oleh beberapa klub. Yang pasti ada dua klub, yaitu Oxford United dan Dinamo Zagreb. Oxford sempat memberikan penawaran pada Tom Haye, akan tetapi hingga hari Jumat tanggal 30 Agustus tidak kunjung ada pengumuman mengenai kedatangan Tom Haye ke Liga Inggris. Bahkan hingga Jumat tengah malam atau Sabtu dini hari, di mana pada saat itu adalah malam penutupan bursa transfer di kompetisi Eropa, Tom Haye juga belum diumumkan, yang berarti Tom Haye sudah pasti tidak bergabung dengan Oxford United. Sekarang satu klub lagi yang sedang mendekati Tom, yaitu Dinamo Zagreb di Liga teratas Kroasia. Sebuah media asal Kroasia mengabarkan bahwa pembicaraan terakhir itu sedang dilakukan dan topik pembicaraan di Maksimirska 128, yaitu markas dari Dinamo Zagreb, adalah soal Tom Haye. Begitu media tersebut mengabarkan. Kita doakan saja mudah-mudahan Tom Haye segera memiliki klub baru. Lebih dari itu teman-teman, kita juga harus mendoakan agar di match pertama timnas Indonesia mampu tampil maksimal. Dan kalau bisa ya harus mencuri poin, menang atau bermain imbang. Saya pikir bermain imbang itu sudah cukup bagi Indonesia untuk menatap laga kedua menghadapi Australia di Gelora Bung Karno pada tanggal 10 September. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan di akhir video ini saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang juga memberikan komentar, kritik, dan masukan di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.